Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwarul Goza dan rekan saya Amelia Megalista Ilwa. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teori Perbandingan Sosial. Nah, seperti apa materinya? Berikut materi pertama akan saya jelaskan. Apa itu teori perbandingan sosial? Teori perbandingan sosial adalah teori pertama kali yang dikemukakan oleh psikolog sosial Leon Festinger pada tahun 1954. Dan teori perbandingan sosial ini yang menyatakan bahwa proses pengaruh sosial dan beberapa perilaku kompetitif tertentu berasal dari berbagai untuk mengevaluasi diri, dan kepentingan untuk evaluasi ini berdasar pada perbandingan orang lain, atau saat kita menentukan nilai sosial dan pribadi kita berdasarkan bagaimana kita menghadapi orang lain. Tentunya dalam teori ini mengemukakan bahwa tindak komunikasi kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu-individu yang lainnya. Pada pandangan teori perbandingan sosial ini, tekanan seseorang untuk berkomunikasi pun dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan. Jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa, jika tingkat kepentingan peristiwa tersebut meningkat, dan apabila hubungan dalam kelompok, grup cohesiveness juga menunjukkan peningkatan. Selanjutnya, jenis-jenis teori perbandingan sosial. Yang pertama yaitu upward social comparison. Terjadi ketika seseorang individu membandingkan kemampuan. Maksudnya yaitu sebuah hasil upward sosial akan membuahkan motivasi dan rasa ingin belajar dan mencari tahu. Namun sebaliknya, jika hasil dari upward social comparison juga dapat berbuah negatif apabila teori ini dilakukan secara berlebihan dan dipandang dengan pola pikir yang kurang baik, yaitu di mana perbandingan yang dilakukan oleh diri sendiri tersebut justru membuat kita merasa atau memandang diri sendiri secara inferior. Yang kedua yaitu downward social comparison, yang terjadi ketika individu membandingkan kemampuan, pendapat, atau cara pandang maupun sifatnya dengan orang lain yang dinilai tidak lebih baik dari dirinya. Maksudnya yaitu perbandingan jenis ini dapat membuat individu senang dan memunculkan emosi-emosi positif yang memberikan keadaan psikologis yang positif pula, sekaligus meningkatkan self-esteem atau rasa percaya diri. Namun, apabila perbandingan ditanggapi dengan buruk dan berlebihan, dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan keresahan yang berpotensi mengganggu keadaan psikologis individu dan memicu depresi karena tertekan oleh fakta bahwa sebuah kondisi atau situasi apapun dapat berubah kapanpun menjadi sesuatu yang lebih buruk terlepas usaha atau dedikasi yang dilakukan seorang individu. Yang berikutnya yaitu asumsi dasar teori perbandingan sosial. Nomor 1, orang-orang memiliki dorongan untuk mengevaluasi diri mereka dalam kelompok, yaitu memperoleh penilaian yang akurat mengenai kemampuan mereka. Opini yang tepat dan penilaian kemampuan yang akurat akan cenderung mengarah kepada kepuasan ataupun perilaku yang mendapatkan reward, sementara keyakinan yang tidak dapat atau penilaian kemampuan yang tidak akurat akan mengarah kepada konsekuensi yang tidak menyenangkan ataupun bisa juga disebut hukuman. Yang kedua yaitu orang lebih suka untuk membandingkan dengan orang lain yang serupa. Maksudnya yaitu orang-orang yang tidak memiliki basis objektif sebagai pembanding akan mengevaluasi opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya dengan orang lain. Pertentangan antara opini ataupun kemampuan seseorang dengan peningkatan yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu adanya kebutuhan individu dalam kelompok untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lainnya. Yang nomor 3 ini sama halnya dengan poin yang nomor 2, yaitu orang-orang akan memilih untuk mengevaluasi opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya terhadap opini atau kemampuan teman sebaya atau orang dekat yang sebaya dengan mereka. Sebagai contoh, seorang mahasiswa akan lebih memilih mahasiswa lain sebagai perbandingan daripada memilih narapidana sebagai pembanding. Remaja akan lebih memilih remaja yang lain daripada orang dewasa sebagai alat pembanding.
Nah, untuk selanjutnya yaitu yang nomor 4, yaitu individu berhentinya proses perbandingan. Nah, individu akan berusaha untuk mengurangi perbandingan terhadap orang lain. Akan terdapat kecenderungan untuk berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam kelompok yang opini maupun kemampuan sangat berbeda dengan diri yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu dorongan menuju kesatuan. Dorongan menuju kesatuan ini berarti kemampuan akan bervariasi sesuai dengan kekuatan atraksi dari suatu kelompok. Semakin atraktif suatu kelompok terhadap seseorang, semakin pentinglah kelompok tersebut menjadi alat pembanding. Oleh karena itu, dorongan untuk mengurangi pertentangan antara diri sendiri dengan kelompok pun akan menjadi lebih besar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia Mega. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perubahan. Yang pertama adalah terdapat tekanan tanpa tujuan ke atas di mana kemampuan tidak muncul dalam kasus opini. Sebagai contoh, pada budaya Amerika, performansi yang tinggi sangat diperhatikan sehingga terdapat perbandingan dan tidak terdapat tekanan umum untuk berubah ke dalam arah tertentu. Kemudian yang kedua adalah terdapat faktor non-sosial yang dapat membuat seseorang sulit atau tidak dapat mengubah kemampuannya. Namun faktor tersebut tidak ditemukan untuk opini. Sebagai contoh, seorang wanita dapat mempercayai bahwa dia mampu mengangkat beban, namun fisiknya tidak mampu melakukan hal tersebut. Tidak ada sejumlah usaha yang mampu membantunya untuk mengangkat beban itu sendiri. Di lain pihak, apabila wanita yang sama memutuskan bahwa opininya mengenai beban tersebut adalah salah, maka dia dapat mengubah opininya dengan mudah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang implikasi teori perbandingan sosial. Yang pertama adalah menyebabkan seseorang menjadi anggota kelompok dan berasosiasi dengan anggota kelompok lainnya. Pada tempat pertama, karena perbandingan dapat dilakukan hanya dalam kelompok, dorongan evaluasi diri dapat menyebabkan seseorang untuk menjadi anggota kelompok dan berasosiasi dengan anggota kelompok lainnya. Yang kedua adalah kelompok yang menyediakan kepuasan adalah kelompok yang memiliki opini yang paling dekat dengan opini anggotanya atau orang yang bersangkutan. Kedua, oleh karena itu individu akan lebih tertarik terhadap kelompok yang memiliki opini yang serupa dan akan cenderung untuk meninggalkan kelompok apabila kelompoknya memiliki opini yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan teori perbandingan sosial. Kelebihannya adalah teori yang konsisten secara internal dan hipotesisnya dinyatakan dalam bentuk yang siap digunakan untuk evaluasi empiris. Proposi teoritisnya sesuai dengan data yang tersedia ketika teori tersebut diformulasikan. Data dari penelitian terbaru memberikan dukungan tambahan terhadap teori ini. Dan kelemahannya adalah teori ini terlalu kaku dan sempit untuk mengakomodasi beberapa penelitian yang kontemporer. Teori ini terlalu kaku dalam menggambarkan individu, karena perilaku individu diperlihatkan selalu didorong untuk mengevaluasi diri melalui perbandingan sosial yang sebagian besar dilakukannya dengan orang yang serupa, dan usaha tersebut hampir selalu ditujukan untuk memperoleh keakuratan evaluasi. Baik, sekian dari apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik dan semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga tentunya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.